Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi di channel yang selalu menghadirkan informasi terkini, mendalam, dan pastinya bisa dipercaya. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah kabar menarik yang datang dari dunia sepak bola nasional. Sebuah momen bersejarah yang menunjukkan bagaimana sebuah klub kebanggaan rakyat Surabaya, yaitu Persebaya Surabaya, berhasil menarik perhatian seorang figur penting di sepak bola Indonesia, yaitu Direktur Teknik PSSI, Alexander Sisjet Zwaers. Dalam kunjungannya, Alex begitu ia akrab disapa memberikan pujian luar biasa kepada Persebaya Surabaya. Ia menyebut Green Force sebagai klub istimewa dengan identitas kuat, kultur mendalam, serta sistem pembinaan pemain muda yang jarang dimiliki klub lain di Indonesia. Nah, pujian ini bukanlah sekadar basa-basi, melainkan sebuah penegasan dari seorang profesional yang punya pengalaman panjang di sepak bola dunia. Bahkan, ia menyebut kompetisi internal Persebaya yang melibatkan 20 klub sebagai sesuatu yang unik dan sangat layak ditiru. Mari kita bahas secara lengkap. Alex Zwaers bukanlah orang sembarangan. Lahir di Belanda pada 15 Juni tahun 1975, ia merupakan sosok dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam dunia pembinaan sepak bola. Karirnya mencakup banyak peran, mulai dari melatih akademi di Belanda, bekerja di Timur Tengah, hingga menjadi direktur teknik di Uni Emirat Arab dan Yordania. Salah satu prestasi gemilangnya adalah ketika berhasil mentransformasi sistem pembinaan sepak bola Yordania, yang kemudian berujung pada keberhasilan tim nasional mereka lolos ke Piala Dunia ke 2026. Selain itu, Alex juga pernah bekerja dalam proyek pengembangan pemain muda bersama legenda sepak bola dunia, Johan Cruyff. Jadi, jelas bahwa kehadiran Alex di Indonesia bukan sekadar simbolik, melainkan benar-benar sebuah langkah serius PSSI untuk membenahi akar sepak bola kita. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa pemilihan Alex sebagai Direktur Teknik PSSI sudah melalui pertimbangan matang. Filosofi sepak bola Belanda yang menekankan pembinaan usia dini, struktur permainan yang jelas, serta integrasi sistem antara klub dan federasi dianggap sesuai dengan kebutuhan sepak bola Indonesia yang sedang membangun. Alex dikontrak selama 4 tahun dengan misi utama membangun sistem pembinaan berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada timnas senior, tetapi juga menyentuh akar rumput. Kembali ke kunjungan ke Persebaya. Menurut Alex, Persebaya Surabaya adalah klub yang benar-benar punya identitas. Tidak hanya soal sejarah panjangnya sebagai salah satu tim tertua dan tersukses di Indonesia, tetapi juga soal sistem pembinaan yang unik. Persebaya memiliki kompetisi internal yang rutin melibatkan 20 klub. Dari kompetisi inilah, setiap tahunnya selalu lahir pemain-pemain baru yang kemudian mengisi skuad utama Green Force. Identitas inilah yang membuat Persebaya berbeda dari klub lain. Pernyataan Alex sangat masuk akal. Jika kita telusuri, Persebaya memang menjadi salah satu klub paling konsisten dalam menghasilkan pemain muda berkualitas. Sebut saja nama-nama seperti Andik Firmansyah, Rahmat Irianto, Hernando Ari, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, hingga 2 talenta terbaru, Tony Firmansyah dan Michael Tata. Semua nama itu lahir dari sistem internal Persebaya. Bahkan, tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Jadi, tidak heran jika Alex begitu terkesan. Pelatih kepala Persebaya, Eduardo Perez, juga mengaku bangga dengan perhatian yang diberikan Direktur Teknik PSSI. Baginya, kehadiran Alex bukan sekadar kunjungan formal, tetapi sebuah dorongan motivasi untuk semakin serius dalam mengembangkan sepak bola Indonesia. Eduardo menegaskan bahwa pihaknya siap berkolaborasi penuh dengan PSSI demi masa depan sepak bola nasional. Ini bukan sekadar hubungan antara pelatih Spanyol dan Belanda, ujarnya. Ini adalah kerjasama untuk mengembangkan sepak bola di Indonesia. Kehadiran Alex juga disambut hangat oleh para ofisial dan jajaran pelatih Persebaya. Mereka menilai sosok berusia 50 tahun ini punya perhatian besar terhadap detail, mulai dari kultur klub, sistem pembinaan, hingga peran kompetisi internal. Semua itu membuat mereka merasa dihargai sekaligus semakin percaya diri bahwa model pembinaan mereka memang berada di jalur yang benar. Menariknya, kunjungan Alex ke Persebaya ini bukan sekadar inspeksi biasa.
Ia menjadikan Surabaya sebagai salah satu titik penting dalam program 100 hari pertamanya sebagai Direktur Teknik PSSI. Alex memang berkomitmen untuk berkeliling ke seluruh klub yang bermain di BRI Super League maupun Pegadaian Championship. Tujuannya sederhana, mendengarkan langsung apa tantangan setiap klub, apa kelebihan mereka, serta apa visi yang ingin dicapai. Bagi Alex, observasi lapangan adalah hal krusial sebelum menyusun strategi jangka panjang. Ia tidak mau hanya membuat kebijakan dari balik meja di kantor federasi. Ia ingin benar-benar memahami ekosistem sepak bola Indonesia dari bawah, dari klub, akademi, hingga suara para pelatih dan pemain. Menurutnya, pembinaan sepak bola yang sehat hanya bisa berjalan jika semua pihak berjalan bersama dalam satu visi. Lalu, apa sebenarnya misi besar Alex di Indonesia? Ada beberapa poin utama. Pertama, membangun sistem pembinaan usia muda yang lebih terstruktur. Artinya, setiap kelompok usia harus punya kurikulum jelas, jenjang kompetisi yang berkesinambungan, dan jalur progresi yang konkret menuju level profesional maupun timnas. Kedua, meningkatkan kualitas pelatih. Alex percaya bahwa kualitas pemain tidak bisa melebihi kualitas pelatih. Karena itu, ia ingin memastikan program lisensi kepelatihan dan pelatihan ulang berjalan konsisten. Ketiga, merancang filosofi permainan khas Indonesia. Menurutnya, setiap negara besar punya identitas permainan. Belanda dengan total football, Spanyol dengan tiki-taka, Jerman dengan permainan disiplin. Indonesia pun harus punya gaya permainan khas yang bisa menjadi ciri sekaligus kebanggaan nasional. Semua target itu jelas bukan pekerjaan mudah. Alex sendiri menegaskan bahwa perubahan tidak bisa terjadi secara instan. Diperlukan konsistensi, kesabaran, serta dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan, mulai dari federasi, klub, pemerintah, hingga masyarakat. Namun, ia optimis jika semua pihak berjalan bersama, maka sepak bola Indonesia bisa melangkah jauh, bahkan bersaing di level Asia maupun dunia. Khusus untuk Persebaya, pujian yang diberikan Alex menjadi semacam pengakuan resmi dari PSSI bahwa Green Force punya model ideal dalam pembinaan. Kompetisi internal yang sudah puluhan tahun berjalan, kolaborasi erat dengan klub-klub lokal, serta keberhasilan mencetak pemain-pemain untuk timnas, membuat Persebaya layak menjadi contoh. Bayangkan jika model ini bisa ditiru oleh klub-klub lain di Indonesia. Bukan tidak mungkin, dalam 10 tahun ke depan, kita bisa memiliki puluhan pemain berkualitas internasional yang lahir dari kompetisi internal setiap klub. Bonek, supporter setia Persebaya, tentu juga merasa bangga. Mereka selama ini dikenal sebagai salah satu basis supporter terbesar dan paling militan di Indonesia. Dukungan mereka tidak hanya sebatas di tribun stadion, tetapi juga dalam menjaga identitas dan kultur klub. Dengan apresiasi dari Direktur Teknik PSSI ini, Bonek semakin yakin bahwa apa yang mereka perjuangkan selama ini memang punya nilai yang besar bagi sepak bola nasional. Alex menutup kunjungannya di Surabaya dengan penuh optimisme. Ia menegaskan bahwa jika semua pihak bekerja bersama, sepak bola Indonesia bisa bangkit. Ia percaya pada potensi besar yang dimiliki negeri ini, baik dari segi talenta pemain, semangat masyarakat, maupun kultur sepak bola yang begitu kuat. Persebaya hanya salah satu contoh, tetapi contoh yang sangat inspiratif. Nah, Sobat Cek Fakta, dari sini kita bisa melihat bahwa pujian Alex kepada Persebaya bukan sekadar kata-kata. Itu adalah bentuk pengakuan terhadap kerja keras sebuah klub dalam menjaga identitas, membangun sistem pembinaan, dan melahirkan generasi baru untuk sepak bola Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah klub-klub lain mau belajar dan meniru model Persebaya? Kalau semua klub bisa meniru konsistensi Persebaya, bukan tidak mungkin timnas Indonesia ke depan bisa memiliki fondasi kuat untuk bersaing di level dunia. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Alex berkeliling klub ini akan membawa perubahan nyata? Dan apakah Persebaya memang layak disebut sebagai klub paling istimewa di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena kami di Cek Fakta selalu senang membaca opini kalian. Jangan lupa untuk like, share, dan tentu saja subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update menarik seputar sepak bola dan informasi terkini lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap dukung sepak bola Indonesia
dan tetap bersama kami di Cek Fakta, tempatnya fakta paling cepat dan terpercaya.